Novel fiksi beladiri fantasi, 9 Sutra Matahari yang ke-278 edisi 3527 hingga 3528. Bersama suara serak cerita berlanjut. Tuan Muda, karena Anda sangat menghargai kami berenam, maka kami, 6 pahlawan Guanzhong, akan mengikuti Anda dan bekerja sama. Setelah berdiskusi, keenam pria itu membuat keputusan, dan saudara tertua yang memimpin berkata kepada Ye Tianfei. Tuan Muda, mari kita bertindak sekarang. Kita harus secara khusus menargetkan mereka yang sendirian. Mereka yang sendirian atau bepergian bersama hanya dengan beberapa orang kebanyakan berasal dari pasukan yang lemah. Kita bisa merampok barang-barang mereka tanpa khawatir akan konsekuensi apapun. Kakak tertua melanjutkan, siapa bilang kita akan merampok mereka yang sendirian atau dalam pasukan yang lemah? Sasaran kita adalah kamp penjaga, serta orang-orang dari beberapa pasukan besar seperti Sekte Tianhai. Pasukan besar ini telah mengirim sejumlah besar orang ke alam rahasia Yangming, dan mereka umumnya sangat kuat. Mereka pasti telah memperoleh banyak hal di alam rahasia Yangming selama kurun waktu ini. Kita akan memperoleh lebih banyak lagi jika kita merampok pasukan besar ini. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa, Tuan? Apakah Anda mengatakan bahwa kita akan merampok orang-orang dari kekuatan besar seperti kamp pelindung dan Sekte Tianhai?" Keenam pria itu terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Tianfei. Mereka semula mengira perampokan yang disebutkan Ye Tianfei khusus mencari mereka yang sendirian atau dalam jumlah sedikit. Benar sekali, jika kita ingin melakukan sesuatu yang besar, kita harus mengejar orang-orang yang berkuasa itu, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani? Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Keenam orang itu mulai ragu-ragu. Bagaimanapun, merampok orang-orang dari kamp Guardian terlalu menegangkan. Ada banyak orang dari kamp Guardian yang memasuki alam rahasia Yangming, dan mereka semua bertindak secara berkelompok, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Rencanaku adalah merampok semua orang di kamp penjaga di alam rahasia Yangming dan mengambil semua harta benda mereka. Ini adalah harta yang sangat besar, cukup bagi kita untuk menghasilkan sedikit kekayaan. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Apakah kau berencana merekrut mereka berenam untuk menjadi pengikutmu? Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. 6 orang ini pandai melacak. Jika kita membiarkan mereka melacak orang-orang di kamp Guardian, kita akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ye Tianfei menjawab melalui transmisi suara. Benar sekali. Apakah kau berencana membunuh semua orang di kamp pelindung di alam rahasia Yangming? Tanya ulat sutra naga bertanduk emas. Benar sekali. Bukan hanya orang-orang dari kubu Guardian, tetapi juga semua pasukan dan orang-orang yang terkait dengan kubu Guardian akan terbunuh. Salah satu alasan mengapa aku meninggalkan Void ke-8 adalah untuk pergi keluar dan mencari sekutu serta metode untuk menghadapi kubu Guardian. Sekarang setelah aku bertemu orang-orang dari kubu Guardian, tentu saja aku tidak akan bersikap sopan. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Benar sekali, karena kita sudah bertemu dengan kutu kupret ini, kita harus membunuh mereka semua dan mengambil semua harta benda mereka. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian sudah memikirkannya? Ye Tianfei menatap ke-6 pria itu dan bertanya. Tuan, kami berenam bersaudara telah memutuskan untuk mengikuti Anda. Namun, selama proses berlangsung, kami berenam bersaudara perlu menyamarkan diri dan tidak akan menggunakan wajah asli kami untuk menghadapi orang-orang di kamp pelindung. Jika tidak, setelah kami keluar dari alam rahasia Yangming, kami mungkin akan menerima pembalasan dendam yang gila-gilaan dari kamp pelindung. Pada saat ini, setelah beberapa diskusi di antara ke-6 pria itu, saudara tertua yang memimpin menggertakkan giginya dan berkata kepada Ye Tianfei. Tentu saja tidak ada masalah dengan ini. Dan jangan khawatir, selama kita membunuh semua orang dari kamp penjaga yang memasuki alam rahasia Yangming, tidak membiarkan seorang pun hidup, dan membungkam mereka, tidak seorang pun akan tahu bahwa itu adalah kita setelah kita keluar. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Muda, bisakah kita benar-benar membunuh semua orang di kamp penjaga di alam rahasia Yangming? Tanya salah satu pria itu. Selama aku bisa menemukan mereka, aku yakin aku bisa membunuh mereka semua. Bukankah kalian berenam pandai melacak? Kalau begitu,
kalian berenam akan bertanggung jawab melacak orang-orang dari Camp Guardian. Selain itu, aku yakin selama Lucy muncul di depan umum dan berjalan-jalan, dia pasti akan menarik banyak orang dari Camp Guardian. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Tuan, alangkah kerennya jika kita bisa membunuh semua orang dari kubu Guardian yang memasuki alam rahasia Yang Ming. Sejujurnya, kami dulunya adalah 7 bersaudara, tetapi salah satu dari kami menabrak seseorang dari kubu Guardian dan dipukuli sampai mati di tempat. Selama bertahun-tahun, kami berenam bersaudara tidak pernah melupakan kematian tragis saudara kami, tetapi kami tidak berdaya dan kubu Guardian terlalu kuat. Kami sama sekali tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk menyelesaikan masalah dengan kubu Guardian. Seringkali, kami berenam bersaudara bahkan sengaja menghindari mata dan telinga kubu Guardian, tidak berani memberitahu mereka apa yang terjadi tahun itu, karena takut mereka akan memusnahkan akarnya. Sungguh terlalu membuat frustrasi untuk hidup. Jika saya dapat mengikuti Anda kali ini untuk berurusan dengan orang-orang dari kubu Guardian dan membunuh beberapa dari mereka, itu dapat dianggap sebagai balas dendam atas kematian saudara saya yang tragis tahun itu. Kakak tertua mengucapkan kata-kata itu dengan gembira. Karena dia bisa melihat bahwa pemuda asing yang kuat dan misterius di depannya ini mungkin mempunyai dendam terhadap kubu penjaga, dan kebencian yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berencana untuk membunuh semua orang dari kubu penjaga di alam rahasia Yang Ming, karena hal semacam ini bukan hal yang main-main, dan begitu ketahuan oleh kubu penjaga di masa mendatang, itu pasti akan mengarah pada balas dendam yang gila-gilaan, dan risikonya sangat tinggi. Kalau tidak ada kebencian yang besar terhadap kubu Guardian, hal ini tidak akan dilakukan. Semuanya, aku merasa pemuda ini pasti punya dendam besar terhadap kubu Guardian. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mengincar kubu Guardian. 6 bersaudara dari kami selalu ingin membalas dendam pada kubu Guardian, tetapi sayangnya kekuatan kami terlalu lemah, jadi kami tidak berani berpikir tetapi tidak bertindak. Sekarang setelah kami bertemu dengan pemuda yang kuat ini, sebaiknya kami mengikutinya di masa mendatang. Aku percaya bahwa dengan mengikutinya, kami akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada kubu Guardian, dan mulai sekarang kami tidak perlu takut lagi pada kubu Guardian. Kata kakak tertua kepada 5 pria lainnya. Kakak, apa yang kau katakan masuk akal. Pemuda ini jauh lebih kuat dari kita dan memiliki lebih dari 200 boneka tingkat dewa. Aku memperkirakan dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, dan bahkan mungkin ada kekuatan super yang sangat menakutkan di belakangnya. Jika kita bisa mengikutinya, kita mungkin memiliki peluang pengembangan yang besar di masa depan. Kelima pria lainnya mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan kakak tertua. Kekuatan Ye Tianfei telah lama mengakar kuat di hati ke-6 orang itu. Mereka telah lama mengagumi Ye Tianfei, jadi wajar saja jika mereka ingin mengikuti Ye Tianfei. Karena semua orang setuju, mulai sekarang, kita harus bersikap baik di depannya dan berusaha membuatnya mengenali kita berenam. Kata kakak tertua melalui transmisi suara. Jadi, kalian berseteru dengan kubu Guardian. Baiklah, mari kita mulai tanpa basa-basi lagi. Kita bisa mulai dari 2 aspek untuk menemukan kubu Guardian. Pertama, kita bisa menyebarkan berita tentang keberadaan Lucy untuk memancing orang-orang dari kubu Guardian. Kedua, kalian berenam bisa menggunakan teknik pelacakan untuk melacak keberadaan orang-orang di kubu Guardian. Gunakan kedua metode ini bersama-sama untuk menemukan semua kubu Guardian di alam rahasia Yang Ming dalam waktu sesingkat mungkin. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Hahaha. Para kutu kupret di Camp Guardian itu sangat asyik mengejarku sebelumnya. Sekarang giliranku untuk memburumu. Lucy tertawa, melambaikan tongkat batu tebal di tangannya. Tuan muda, mari kita sebarkan berita tentang keberadaan Lucy sekarang juga. Saya perkirakan orang-orang dari kubu penjaga akan segera datang ke rumah kita. Kata kakak tertua. Baiklah, kita akan berpisah. Lucy dan aku akan muncul di depan umum, dan kau akan menyebarkan berita itu. Pada saat yang sama, lacak orang-orang dari kubu Guardian, Sekte Tianhai, dan pasukan lain yang terlibat dengan kubu Guardian. Temukan mereka semua untukku. Tentu saja, target utama kita tetap kubu Guardian. Kita akan mencoba menemukan semua orang dari kubu Guardian di alam rahasia Yang Ming, dan tidak membiarkan satu pun dari mereka pergi. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, semuanya, apakah kalian mendengarnya? Pemuda ini benar-benar memiliki perseteruan besar dengan kubu Guardian,
Kalau tidak, dia tidak akan secara khusus menargetkan kubu Guardian. Jadi, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengikutinya di masa depan. Inilah yang disebut musuh dari musuhku adalah temanku. Baiklah, mari kita bertindak. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, saudara tertua dari 6 pahlawan Guanzhong segera menyampaikan pesan kepada yang lain. Lalu ke-6 orang itu menggunakan keterampilan mereka untuk pergi diam-diam. Ye Tianfei juga membawa Lucy keluar dari daerah pegunungan, tetapi Ye Tianfei tidak segera pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi di dekatnya. Tidak lama setelah Ye Tianfei, Lucy dan 6 pahlawan Guanzhong pergi, beberapa kelompok orang lagi bergegas ke pegunungan, mereka semua mencari Lucy. Sepertinya semua orang ini datang ke sini untuk mencarimu. Ye Tianfei dan Lucy berdiri di dekat gunung, melihat ke arah orang-orang yang bergegas masuk ke gunung untuk mencarimu, dan berkata sambil mensibir. Ya, aku mengenali orang-orang ini. Mereka pernah mengejarku sebelumnya. Di antara mereka ada orang-orang dari kubu Guardian, juga orang-orang dari beberapa pasukan lainnya. Lucy mengangguk sambil berdiri di samping Ye Tianfei. Sesaat kemudian, mereka yang bergegas ke pegunungan untuk mencari keluar satu demi satu. Aku yakin Lucy pasti sudah lama tinggal di pegunungan ini, karena ada bau yang sangat jelas tertinggal di dalam sana. Kurasa dia seharusnya baru saja pergi dan belum pergi jauh. Ayo cepat cari dia. Sekelompok orang yang berjumlah sekitar 8 orang bergegas keluar dari pegunungan, melihat ke kejauhan, dan pria yang memimpin berbicara. Ya, tadi di lokasi pegunungan itu, aku juga merasakan dengan jelas napas yang ditinggalkan oleh Lucy. Menurut deduksiku, dia seharusnya pergi ke arah ini, ayo kita kejar dia dengan cepat. Seorang pria lain di sebelahnya menunjuk ke suatu arah dan berbicara. Tepat ketika orang-orang ini hendak menggunakan keterampilan mereka untuk terbang ke udara dan mengejar Lucy, 2 sosok perlahan muncul tidak jauh dari sana. Apakah kau mencariku? Salah satu sosok itu berbicara dengan ringan. Dia adalah Lucy. Tiba-tiba, ke-8 pria itu menatap Lucy. Dia adalah Lucy dari keluarga Lu, orang yang kita cari. Wah, dia benar-benar berani menunjukkan wajahnya di depan kita. Mata ke-8 pria itu tertuju pada Lucy, dan mereka langsung menunjukkan ekspresi gembira. Silakan, tangkap dia, lalu bawa dia ke Camp Guardian untuk mengklaim hadiahnya. Menurut hadiah yang dikeluarkan oleh Camp Guardian, siapapun yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan Lucy akan menerima hadiah yang cukup besar. Sekarang setelah kita menangkap Lucy dan membawanya ke sini secara langsung, kita pasti akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, jadi cepatlah bertindak, kalau tidak yang lain akan datang dan bersaing dengan kita. Pemimpin itu mengunci Lucy dengan energi jiwanya, dan dengan sekejap badannya, dia bergegas menyerang Lucy. Lucy berdiri di samping Ye Tianfei tanpa bergerak, menatap ke-8 orang itu dengan seringai di wajahnya. Dia tahu bahwa dengan Ye Tianfei di sini, dia tidak perlu melakukan apapun. Yang terkuat dari 8 orang di depannya hanyalah dewa virtual tingkat tinggi dan tidak mungkin menjadi lawan Ye Tianfei. Tak lama kemudian, ke-8 orang itu pun bergegas menghampiri Ye Tianfei dan Lucy. Mereka tidak bersuara karena ada beberapa kelompok orang lain yang mencari Lucy di kejauhan. Ke-8 orang ini berencana untuk menangkap Lucy secara diam-diam secepat mungkin dan kemudian membawanya untuk menerima hadiah. Tetapi ketika ke-8 orang ini mengepung Lucy dan Ye Tianfei dan hendak melancarkan gerakan, tiba-tiba lebih dari 200 boneka muncul dari ruang di sekitarnya, masing-masing memegang tongkat batu tebal di tangan mereka, dan menyerbu ke depan. Lebih dari 200 batang batu terus tumbuh membesar, memancarkan energi yang menakutkan, dan serentak melesat ke arah 8 dewa. Kasihan sekali, 8 dewa ini tidak sebanding dengan lebih dari 200 boneka tingkat dewa. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, mereka dipukuli menjadi 8 bola daging dan mati tanpa kemungkinan apapun. Dengan lambaian tangannya, Ye Tianfei mengumpulkan semua esensi darah dan esensi jiwa yang ditinggalkan oleh 8 orang itu, dan memindahkannya ke menara hantu. Hah, ada energi pertempuran di sana, mari kita pergi dan melihatnya. Lebih dari 200 boneka tingkat dewa dan tekanan energi yang baru saja dilepaskan oleh 8 dewa segera membuat beberapa kelompok orang yang mencari Lucy di kejauhan khawatir, dan mereka semua bergegas menuju ke arah ini. Sesaat kemudian, 3 kelompok orang tiba. Kelompok pertama beranggotakan 4 orang,
yang semuanya merupakan dewa virtual tingkat tinggi. Kelompok kedua beranggotakan 7 orang, 3 dewa virtual tingkat tinggi dan 4 dewa virtual tingkat menengah. Kelompok ketiga beranggotakan 5 orang, 1 dewa virtual tingkat tinggi dan 4 dewa virtual tingkat menengah. Kelompok ketiga berasal dari kubu Guardian, dan ada sekitar 16 orang dalam ketiga kelompok ini. Apa yang terjadi? Apakah ada pertempuran di sini tadi? Aku merasa sepertinya ada banyak energi tingkat dewa yang meletus di sini. Seorang dewa virtual tingkat tinggi di kubu Guardian bertanya. 16 orang melepaskan energi jiwa mereka dan merasakan di mana-mana. Kurasa kau pasti mencariku. Pada saat ini, 2 sosok muncul tak jauh dari sana. Mereka adalah Ye Tianfei dan Lucy. Lucy memandang orang-orang yang datang mencarinya dengan sinis. Itu memang Lucy dari keluarga Lu. Melihat Lucy, belasan orang itu menjadi gembira, dan kemudian mereka melihat Ye Tianfei berdiri di samping Lucy. Itu dia, orang yang bersama Lucy sebelumnya. Dewa virtual tingkat tinggi di Camp Guardian segera menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak kaget sekaligus gembira. Semuanya, bekerja samalah. Jika kalian bisa menangkap orang ini, aku berjanji bahwa kubu Guardian kami akan memberikan kalian masing-masing hadiah yang besar. Kami tidak akan mengecewakan kalian. Dewa virtual tingkat tinggi yang menjaga kubu itu menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak. Kalian yang ingin menjatuhkanku, kalian terlalu banyak berpikir. Ye Tianfei tersenyum dingin. Saat berikutnya, lebih dari 200 boneka tingkat dewa tiba-tiba muncul di sekitar 16 orang itu, bergegas maju, melambaikan tongkat batu tebal di tangan mereka dan menyerang dengan panik. Efektivitas tempur ke-16 orang ini sangat bagus, tetapi berhadapan dengan lebih dari 200 boneka tingkat dewa, mereka segera tidak dapat bertahan. Boneka-boneka ini tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga memiliki badan yang sangat kuat. Serangan ke-16 orang itu mengenai badan boneka-boneka itu dan tidak dapat menyebabkan cedera sama sekali. Namun, jika badan mereka terkena boneka-boneka itu, mereka akan lumpuh atau terluka, dengan konsekuensi serius. Setelah beberapa saat, ke-16 orang ini terus-menerus dipukuli sampai mati oleh para dewa itu. Di antara mereka, beberapa orang dengan kekuatan dan kemauan yang sangat kuat berjuang mati-matian untuk membuka jalan berdarah untuk kabur, tetapi terkena pukulan Ye Tianfei dan meledak di tempat. Dalam waktu singkat, ke-16 orang itu dipukuli sampai mati, tidak ada satupun yang tersisa hidup. Ye Tianfei dan Huang Sang membagi badan jiwa mereka, sementara klan darah memurnikan dan menyerap semua esensi darah mereka. Saudara Lu, mari kita bagi harta peninggalan orang-orang ini di antara kita berdua. Ye Tianfei membagi harta peninggalan orang-orang itu menjadi 2 bagian, menyerahkan setengahnya kepada Lucy dan berkata. Baru saja, Ye Tianfei membunuh lebih dari 20 orang secara total. Harta yang ditinggalkan oleh 20 orang ini sangat besar, karena orang-orang ini telah lama menjelajahi dan mencari harta karun di alam rahasia Yangming, dan setiap orang telah memperoleh sesuatu. Ini keterlaluan, Tuan Ye. Andalah yang membunuh orang-orang itu tadi. Saya tidak melakukan apapun. Anda tidak perlu memberi saya begitu banyak. Lucy melihat barang-barang yang diberikan Ye Tianfei kepadanya dan dengan cepat menolaknya. Karena dia merasa bahwa dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak mengambil tindakan apapun, tetapi hanya berdiri dan menyaksikan Ye Tianfei dan boneka-boneka itu membunuh orang. Saudara Lu, Anda tidak perlu bersikap sopan. Setiap orang berhak mendapatkan bagian. Akan terlalu sopan jika Anda menolaknya, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Baiklah, karena saudara Ye berkata begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Lucy dengan gembira menerima barang yang diberikan Ye Tianfei kepadanya. Tuan muda, kabar baik, kami telah menemukan sekelompok orang dari Sekte Tianhai. Pada saat ini, seorang pria datang dari jauh. Dia adalah salah satu dari 6 pahlawan Guanzhong. Ye Tianfei dan 6 pahlawan Guanzhong baru saja meninggalkan slip giok komunikasi buatan khusus masing-masing, sehingga mereka dapat dengan mudah merasakan lokasi masing-masing. Apakah kamu sudah menemukan seseorang dari Sekte Tianhai? Sekte Tianhai telah membelot ke kubu Guardian, yang berarti mereka adalah anggota kubu Guardian. Baiklah, bawa aku ke sana sekarang. Ye Tianfei merasa gembira. Tidak lama kemudian, pria itu membawa Ye Tianfei ke sebuah kota besar, yang merupakan kota terbengkalai. 5 pahlawan Guanzhong lainnya bersembunyi di luar kota.
Tuan Muda, kami baru saja melihat lebih dari selusin orang dari Sekte Tianhai di kota ini. Tampaknya salah satu saudara mereka terluka dan sedang memulihkan diri di dalam, dan yang lainnya melindunginya. Begitu Ye Tianfei tiba, 5 lainnya dari 6 pahlawan Guanzhong segera muncul, dan saudara tertua berkata kepada Ye Tianfei. Apa yang kita tunggu? Ayo masuk sekarang. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan berjalan ke kota terlantar di depan bersama 6 pahlawan Guanzhong. Berhenti, siapa kalian? Kami, orang-orang dari Sekte Tianhai, sedang beristirahat di sini. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Begitu Ye Tianfei dan 6 pahlawan Guanzhong memasuki kota, 2 atau 3 orang muncul dan menghalangi jalan mereka. Kami di sini untuk merampok. Kalian semua di Sekte Tianhai dengarkan, serahkan semua yang kalian miliki segera, kalau tidak nyawa kalian akan dalam bahaya. 6 pahlawan Guanzhong telah menyamar dan mengubah penampilan dan aura jiwa mereka. Mereka mengikuti Ye Tianfei dengan penuh percaya diri, dan salah satu dari mereka segera berteriak keras. Mereka telah melakukan banyak perampokan sebelumnya, sehingga mereka langsung menemukan perasaan dalam situasi ini. Apa, kalian berani merampok Sekte Tianhai kami? Setelah mendengar ini, beberapa orang dari Sekte Tianhai yang menghalangi jalan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri di sana dengan linglung, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar, karena Sekte Tianhai adalah kekuatan yang relatif kuat di kekosongan ke-6, dan telah membentuk aliansi dengan kubu penjaga. Secara umum, tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Benar sekali, para perampok itu berasal dari Sekte Tianhai milikmu. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan semua harta milikmu segera. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. 6 pahlawan Guanzhong semuanya penuh dengan bandit dan sama sekali tidak menganggap serius orang-orang dari Sekte Tianhai di depan mereka. Apa kau bercanda? 200 boneka tingkat dewa itu saja sudah cukup untuk menghancurkan belasan orang dari Sekte Tianhai. Kalian mencari kematian. Pada saat ini, lebih dari selusin orang dari Sekte Tianhai muncul, dan masing-masing dari mereka sangat marah. Kalian ini dari mana? Beraninya kalian datang dan memprovokasi Sekte Tianhai kami. Apa kalian sudah bosan hidup? Seorang pria berjubah biru melangkah mendekat dan berkata dengan tegas. Orang-orang lain dari Sekte Tianhai segera berkumpul di sekitar pria berjubah biru itu. Pria berjubah biru itu tampak sedikit pucat dan jelas terluka, tetapi dia memiliki kekuatan dan status tertinggi di antara orang-orang dari Sekte Tianhai. Tidak perlu membuang waktu dengan orang sepertimu. Ye Tianfei melirik orang-orang dari Sekte Tianhai di depannya dan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, lebih dari 200 boneka tingkat dewa muncul dan bergegas maju untuk mengepung dan membunuh sekitar selusin orang dari Sekte Tianhai. Bagaimana bisa ada begitu banyak boneka? Dan tampaknya semua boneka ini memiliki energi tingkat dewa. Sekitar selusin orang dari Sekte Tianhai benar-benar tercengang ketika mereka melihat lebih dari 200 boneka di depan mereka. Sesaat kemudian, lebih dari selusin orang dari Sekte Tianhai diserbu oleh lebih dari 200 boneka dan dipukuli hingga menjadi pasta. Semuanya meninggal. Boneka-boneka ini terlalu kuat. Lucy dan 6 pahlawan Guanzhong sedikit ketakutan ketika mereka melihat selusin orang dari Sekte Tianhai dipukuli hingga menjadi pasta oleh lebih dari 200 boneka. Apa yang kau tunggu? Cepatlah dan kemas barang rampasannya, kata Ye Tianfei. Benar sekali. 6 pahlawan Guanzhong dan Lucy bergegas maju dan mulai mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang Sekte Tianhai. Ye Tianfei membagi harta benda itu menjadi 3 bagian, 1 bagian untuk dirinya sendiri, 1 bagian untuk Lucy, dan 1 bagian untuk 6 pahlawan Guanzhong. Hahaha, ternyata perampokan menghasilkan uang dengan cepat. Orang-orang dari Sekte Tianhai ini telah memperoleh banyak keuntungan di alam rahasia Yang Ming ini. Tetapi sekarang semuanya ada di tangan kita. 6 pahlawan Guanzhong menghitung harta benda yang telah dibagikan kepada mereka, dan mereka semua tertawa. Bersambung.